Shalom, 9 Jobs. Sampaikanlah The Holy Bible, Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Jesus Christ, the one and only in my heart. The Holy Bible, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amen. Haleluya. Sebelumnya saya akan mendeskripsikan tagline saya 24 plus 1 Jesus Christ, 24 plus 1 Jesus Christ. Makhluk hidup ciptaan Tuhan yang bernyawa. Saya akan mendeskripsikan. Saya mulai dari pohon, tree, animals, hewan, humans, manusia, nabi, rasul, dan malaikat. Manakah derajatnya yang memiliki kemuliaan di mata Tuhan? Nabi dan malaikat. Lalu manakah makhluk ciptaan Tuhan yang berlumur dengan dosa? Humans, manusia. Kasih dan cinta Tuhan Yesus Kristus kepada umat-umatnya yang percaya sudah ditebus semua di atas kayu salib. Bilur-bilur darah Yesus Christ sudah menyelamatkan dosa kita semua di muka bumi ini. Tapi ingat, dosa jangan diulang-ulang. Oke, sekali lagi, manusia berlumur dosa, tapi dosa jangan diulang-ulang. Oke? Lalu manakah makhluk ciptaan Tuhan yang tugasnya menghambat, menghalangi, mengganggu manusia di muka bumi ini? Evils, pemberontakan, setan, dan iblis. Sekali lagi, makhluk Tuhan yang mengganggu umat manusia di muka bumi ini adalah evils, pemberontakan setan, dan iblis. Oke? Nabi dan Rasul, kita tahu semua Nabi Rasul memiliki predikat yang sangat mulia. Predikat terpercaya dan predikat bisa memahami bahasa hewan dan lain sebagainya. Oke? Ini deskripsi untuk makhluk ciptaan Tuhan yang bernyawa dan bernafas. Yang berikutnya 24 plus 1 Jesus Christ. Silakan atur sendiri waktu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saya hanya memberikan ilustrasi. 9 jam kita memerlukan istirahat. 10 jam kita bekerja, melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan sisa 5 jam kita quality time bersama keluarga kita. Bisa dengan doa puasa, family altar, mezbah di rumah kita. 2 atau 3 orang berkumpul, memuji, menyanyikan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Buatlah mezbah di rumah Anda. Oke? Yang berikutnya KTB, kelompok tumbuh bersama.
bisa kita adakan untuk remaja di gereja. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Manakah dari 24 jam waktu keseharian kita ini yang berada di zona aman di mata Tuhan? Manakah dalam waktu 24 jam keseharian kita zona aman, zona nyaman di mata Tuhan? Zona aman berada di ketika kita beristirahat 9 jam ketika kita beristirahat ataupun tidur. 2, malaikat utusan Tuhan akan menjaga hembusan nafas kita ketika kita sedang tidur beristirahat. Itulah zona aman dari 24 jam keseharian kita. 9 jam kita beristirahat, Tuhan mengutus 2 malaikat untuk menjaga hembusan nafas kita dari gangguan iblis, setan. Ingat, iblis, setan, pemberontakan setan iblis tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Iblis, setan hanya bisa masuk ke dalam pikiran kita. Karena hati kita sudah terlindungi oleh salib, oleh Roh Kudus. Sekali lagi, setan dan iblis tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Setan dan iblis hanya bisa mengganggu pikiran kita. Oleh karena itu, zona aman dalam 24 jam keseharian kita adalah berada ketika kita beristirahat, 9 jam beristirahat. 2 malaikat akan menjaga hembusan nafas kita. Lalu manakah zona yang sangat berbahaya dalam 24 jam keseharian kita? Zona yang paling sangat berbahaya 10 jam ketika kita melakukan activities. Zona paling rawan, paling berbahaya ketika 10 jam kita bekerja, kita melakukan activities di kantor. Pemberontakan setan sering terjadi ketika kita bekerja. Oleh karena itu, tetap lurus pada iman Jesus Christ. Sekali lagi, tetap lurus pada iman Jesus Christ. Setan, iblis dapat mengganggu pikiran kita untuk berbuat cheating, untuk berbuat korupsi, untuk berbuat kita memusuhi teman sekerja kita. Setan akan membuat pikiran kita untuk memusuhi para pesaing kita, kompetitor kita. Saya pernah belajar di suatu properti. Dulu akan saya deskripsikan mana yang Roh Kudus dan mana yang roh setan atau iblis. Bos properti saya pada saat rapat kerja, dia bilang, kita jangan pernah memusuhi para kompetitor kita, pesaing kita, tapi kita rangkul. Kita harus banyak belajar dari para musuh kita, dari para pesaing kita, dari para kompetitor kita. Statement seperti itulah yang merupakan pernyataan iman Roh Kudus. Lalu bagaimanakah dengan roh iblis, roh setan yang telah mengganggu pikiran kita? Silakan hancurkan saja pesaingmu. Silakan ganggu saja kompetitormu agar mereka bangkrut, agar kita lebih berada di atasnya. Itulah pernyataan antara Roh Kudus dengan roh setan, iblis. Hati-hati pergaulan, lingkungan kerja akan membuat kita berlumuran dosa.
Filosofi air putih ini tenang, jernih, nikmat jika ditengguk, jika diminum. Air putih sangat tenang. Tapi bagaimana jika air putih minuman keras, sama-sama putih, sama-sama bening, sama-sama jernih. Air putih yang satunya dapat ditengguk untuk kesehatan, diminum untuk kesehatan. Sedangkan air putih, minuman keras, akan merusak pikiran kita. Akan memudahkan roh setan iblis merasuki pikiran kita. Hati-hati, pergaulan dalam 10 jam kita bekerja. Ini sangat rawan dalam 10 jam kita bekerja. Lidah tidak bertulang. Gunakan lidah, bibir untuk melakukan ide, gagasan bersama rekan kerja, bersama bos, agar perusahaan Anda lebih bertumbuh, berkembang dengan pesat, sustainable dalam manajemen Anda. Tangan. Kita ingat kisah Diego Armando Maradona pada 22 Juni 1986, Hand of God di Estadio Azteca, Meksiko. Gol di menit 51, perempat final versus England. Argentina memenangkan 2-1, sehingga Argentina menjadi juara Piala Dunia tahun 1986. Apakah Hand of God Maradona memiliki pikiran di dalam hatinya untuk curang? Tidak. Maradona sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan hand of God, untuk melakukan gol tangan Tuhan. Tuhan, malaikat yang telah menjamah sehingga Argentina menjadi juara Piala Dunia 1986. Sekali lagi ingat sekali lagi, Maradona tidak pernah memiliki niat sekalipun untuk berbuat kecurangan. Itulah keajaiban Tuhan, Hand of God tahun 86. The Holy Bible, Injil, Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. The Holy Bible, Amsal 10 4. Amen. Haleluya. Oke, itu tadi konsep dari saya. Silakan Anda praktekkan sendiri, implementasikan sendiri dalam kehidupan Anda sehari-hari. Yang terpenting, 1, tetap tumbuh kembangkan iman Jesus Christ dalam hati Anda. Setan, iblis, pemberontakan tidak dapat memasuki hati Anda karena sudah terbentengi, karena sudah berperisai salib Roh Kudus di hati Anda. Setan dan iblis hanya bisa masuk ke pikiran Anda. Oke? Camkan hal itu. Thank you. Teza Arifiansyah, 9 Jobs. You never walk alone. Your heart is for me. Your ear is listening. I'm saving your love. Your army of angels watch over me. You're always present. You're always with me. For all of my life, your favor has followed. You're my covering. I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I
never walk alone. You were always faithful. You're strong and able. I'm lifting my head. In you I find help. You're my providence. I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. Hey. You are the only one in my heart. Oh Jesus, every minute you have always been there. You are faithful and you always will be. In every trial, every failure, you are loyal to me. You are faithful and you always will be. Every hour, every minute, you have always been there. You are faithful and you always will be. In every trial, every failure, you are loyal to me. You are faithful and you always will be. I've never been walk alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. Okay, thank you. Desa Riviansyah, 9 Jobs 24 plus 1 Jesus Christ. Merry Christmas, sahabat-sahabatku.